terdapat banyak paku di dalam tubuh pasien. Cinta, cinta. Dapat apa kau dari cinta? Dapat sengsara iya. Manis, tadi lagi ketemu tuh sama Mbak Tante. Ternyata kisah cintanya sama kayak lu, Manis. Cowoknya nggak bisa ngelihat dia, sedih hati, perih. Bagus, makanya Manis gini, kenapa kita nggak ke dia aja? Terus minta bantuin dia, Manis. Siapa tahu bisa, Manis, lu ketemu sama si Adnan. Kamu belum tidur kan? Mas, makasih ya. Aku nggak tahu gimana caranya harus balas kebaikan kamu. Kamu nggak usah bilang yang aneh-aneh ah. Aku tetap di samping kamu kok. Iya, makasih ya. Roni anak yang baik. Betapa bahagianya Ike mendapatkan seorang yang begitu mengasihi dia dengan tulus. Ike, kamu bisa kan nyetrika sambil duduk? Iya Bu, bisa. Ya udah, ini kamu setrika. Jadi kerjaan kamu tuh jangan tidur-tidur aja di rumah ini. Ingat ya, kamu itu bukan bos di sini, tapi pembantu. Bu, Ike itu masih sakit, Bu. Dia perlu istirahat. Biar saya aja yang minta bajunya. Heh, kamu tuh jangan ngatur saya ya. Mau saya pecat kamu? Enggak, Bu. Saya yang mengatur di rumah ini. Siapa yang kerja, siapa yang enggak. Udah, sana kamu ke belakang. Ayo buruan. Iya, Bu. Kamu Ike, ayo kerjaan itu. Ingat ya, kamu itu di sini pembantu. Harusnya kamu tuh tahu diri dong. Ngerti kamu? Iya Bu, mengerti. Sayang, maafin ibu ya. Kamu tetap semangat, cepat sembuh. Aku tetap dampingin kamu kok sampai kapanpun. Makasih ya. Nggak apa-apa kok, lagian aku sadar diri. Bisa bantuin angkat setrikannya ke sini? Gak usah, biar aku aja nanti yang nyetrika. Lagian, ini baju-baju aku semua kok. Kamu istirahat aja nanti. Kalau udah sembuh, baru aku bantuin. Ya? Saya harus tahu apa yang akan dilakukan Bu Dewi terhadap Ike. Aku nggak rela kalau Bu Dewi terus-terusan mencelakai Ike. Semoga dengan bunga-bunga ini Roni bisa melupakan Ike. Bu Dewi, tolong jangan ganggu hubungan Ike dan Roni. Biarkan mereka hidup bahagia, Bu. Tolong. Dari Mbak. Halo, iya Mbak? Oh, jadi Mbak? Oke. Saya segera ke sana. Nah, iya Mbak. Makasih Mbak. Bu Dewi mau kemana itu? Aku harus buntutin dia sekarang. Selamat datang. Terima kasih Mbak. Tempat apaan ini? Tunggu sebentar. Nampaknya ada arwah penasaran yang mengikuti ibu. Kenapa aku bisa terikat? Tolong. Kurang ajar kamu. Tolong. Kamu tidak akan bisa lepas karena kamu sudah saya ikat dengan tali pocong ini. Tolong. Lepaskan. Mbak, arwah siapa itu Mbak? Dengan minyak buaya ini, ibu akan bisa melihat dia. Lihat ya. Kamu? Ternyata kamu tuh mati penasaran ya? Bu Dewi, saya mohon maaf. Tolong Bu,
Jangan celakai Ika anak saya lagi. Cukup saya saja, Bu, yang menjadi korban racun Ibu. Saya tidak akan pernah memaafkan anak kamu itu. Karena anak kamu itu sudah mengguna-gunai anak saya. Sehingga anak saya tergila-gila sama anak kamu. Ibu salah. Itu semua karena cinta, Bu. Bukan mereka karena terguna-guna. Ibu salah. Saya nggak peduli. Bagaimanapun juga, keluarga kamu tuh nggak pantas untuk menikah dengan keluarga saya. Ngerti kamu? Lepaskan saya. Mbah, ini baju Ike, Mbah. Bagus. Aku harus segera melepaskan diri dan mengambil baju itu. Biarkan saja dia pergi. Kekuatannya menjadi hantu tidak seberapa karena dia baru mati kemarin. Terus gimana, Mbah? Besok kamu datang ke sini lagi dan bawa barang-barang pribadi Ike dan jangan hanya satu. Iya, Mbah. Iya. Bi, Iya mas. gimana? Ike tidurnya pulas, Bi? Iya mas. Mbak Ika sepertinya kecapean. Iya, nggak apa-apa, Bi. Yang penting dia istirahatnya cukup. Iya mas. Maaf. Sebenarnya Mbak Ika sakit apa sih? Kemarin saya masih melihat Mbak Ika masih jalan. Sekarang kenapa seperti ini mas? Saya juga nggak ngerti, Bi. Kata dokter, hasil rongsennya di dalam tubuh Ike tuh banyak paku. Saya ngira sih Ike kena guna-guna, Bi. Mas, saya punya teman Pak Ustadz. Keruki aja mas untuk menghilangkan guna-gunanya. Bibi yakin? Serius mas. Bibi bisa ajak Pak Ustadznya ke sini? Gak perlu. Kamu mau? Semua orang tahu kalau Ike ini diguna-guna. Bisa jatuh harga diri ibu di mata mereka. Kenapa? Ibu malu kalau Ike sakit? Ini bukan soal sakit, Roni. Tapi soal perilaku dia yang membuat dia diguna-guna. Kenapa dia bisa diguna-guna? Karena dia mungkin banyak menyakiti hati orang. Apalagi dia kan tinggal di rumah kita. Dengan sifat dia yang gak benar itu. Bisa mencoreng nama baik keluarga kita, Roni. Roni, buka mata kamu, Ron. Yang ginian kamu cintai. Kayak gak ada perempuan lain aja. Dan kamu, kalau kamu masih mau bekerja di rumah ini, jangan pengaruhi Roni dengan pemikiran kamu yang kampungan itu. Ngerti kamu? Ngerti bu. Bi, maafin ibu ya. Ngomong-ngomong makasih sarannya ya, Bi. Iya mas. Itu permisi ya mas ya. Sayang, kamu gak usah dengerin ibu ya. Aku akan tetap di sini sama kamu kok. Kamu istirahat yang cukup ya, biar kamu cepat pulih. Iya mas, makasih ya. Wulan, Tante harus mendapatkan ilmu lagi biar Tante lebih sakti. Terserah Tante deh, yang penting kali ini aku nggak mau gagal lagi, Tan, nggak mau kalah lagi dari si Manis. Aku malu tau nggak diginiin terus. Tenang aja, Tante juga nggak mau terkalahkan. Tante juga capek. Udah ya, kamu jangan ganggu konsentrasi Tante. Tante? Aduh. Iya, ini bukan rencana Tante emang. Tante? Aduh, gue ngapain nih? Tante nggak apa-apa kan? Tan? Ika, gimana dengan keadaanmu sekarang? Maafkan ibu ya nak. Ibu memang yang salah. Seharusnya ibu bisa mencegah hubungan kamu dengan Nak Roni.
Sekarang aku harus kasih tahu sama Manis tentang siapa dukun itu. Apa yang dilakukan si Manis sangat menguras tenaga. Sangat melelahkan. Bahkan sangat berbahaya kalau dia lakukan terus-menerus. Aduh, Manis. Stop, Manis. Ini berbahaya, jangan dipaksain. Aduh. Duh, kamu tuh bener-bener ganggu konsentrasi aku ya. Please Manis, dengerin Eke dong Manis. Ini berbahaya bengkes Manis. Capcus Polda, istirahat. Udin dong. Aduh. Udah gak masalah buat aku. Yang penting aku harus bisa dan mampu untuk meraih cahaya itu. Aduh Manis, nggak segampang itu. Ini tuh butuh proses, butuh 1 bulan. Malu mawaran beginang terus. Capung sayang, Udin sayangnya please. Kalau memang harus kayak gitu, gak masalah buat aku. Yang penting... Apa yang penting? Ketemu Adnan gitu? Olah Manis, segitu pentingnya ketemu Adnan. Udin ngapain sih ngebahas desa? Hulala. Kamu pikir gak penting kalau aku ketemu dengan Adnan? Sangat penting buat aku. Aku akan ikuti persyaratan apapun. Yang penting aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Jangankan 1 bulan, setahun kalau perlu gak masalah. Kamu gak tahu perasaanku sih. Gini, aduh Manis, tuh kan desa kabur lagi. Alah. Dasar Adnan aja ngebahas dia langsung meleleh melohoy. Aduh Manis, maafin Oma ya Manis. Bukan begitu maksudnya sayang ya. Nih, sayang. Tolong Manis, saya sudah tahu rumahnya dukun itu. Bu Isti. Bu. Bu Isti nggak apa-apa kan? Manis. Syukurlah ibu udah sadar. Ada apa sebenarnya bu? Ceritakan saja. Manis, kita harus segera ke dukun itu Manis. Karena ibu melihat Ibu Dewi mau segera mengirimkan guna-guna buat Ike. Sekarang kita harus pergi. Pergi segera ke dukun itu Manis. Tolong ya Manis, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, gitu. Mbak Ike harus banyak-banyak baca Al-Quran biar terhindar dari ilmu hitam. Iya, Bi. Makasih ya. Iya, sama-sama ya. Sayang, kamu makan dulu nih. Iya, ntar aja ya, Mas. Soalnya aku mau ngelanjutin ngaji dulu. Ya sudah. Mas Roni, Bibi mau ke dapur dulu ya, beres-beres. Iya, Bi. Iya. Monggo. Iya. Ngaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma. Mas Roni, Mas kamu kenapa itu? Istighfar Mas, Bibi, tolongin Bi. Kenapa, Non? Mas Roni kenapa, Non? Tiba-tiba kayak gini, Bi. Mas, istighfar, Bi. Mas, Manis, Roni kenapa? Dia kena guna-guna bu. Kita harus datang ke tempat dukun yang telah guna-gunain dia. Kita paksa untuk cabut guna-guna itu. Gimana Mbah? Guna-guna itu sudah tepat mengenai sasaran. Baguslah Mbah.
Mbah, ada apa, Mbah? Sepertinya ada hantu lain yang datang ke sini. Hantu siapa, Mbah? Mbah! Zaman sekarang masih ada aja orang yang percaya sama dukun. Menggantungkan hidupnya kepada dukun. Terus, sebaiknya apa yang kita lakukan, Manis? Oh, ternyata kamu. Terus, siapa yang kamu bawa itu? Heh, kamu, hentikan perbuatanmu yang merugikan orang banyak. Aku suka dengan mulut besarmu itu. Tapi aku mau melihat apakah kamu masih bisa bicara setelah aku kalahkan nanti. Bu, pergi jauh dari aku, biar aku ladenin dia. Keluar kamu! Ayo! Ayo keluar! Rasakan ini! Aku harus lakukan sesuatu untuk Manis. Kalau tidak, Manis pasti binasa. Rasain. Makanya jangan sok jago di sini. Ini mesti harus pakai gigi Manis. Saya akan coba. Gawat, aku harus segera pergi. Semoga aja dia nggak ngejar aku lagi. Jangan sakitin saya. Tega benar kamu mengguna-gunai anak kamu sendiri. Apa maksud kamu? Oh, kamu mau tahu? Apa yang sudah kamu perbuat sama Roni? Saya nggak tahu, Bu. Tadi tiba-tiba aja Mas Roni jadi kayak gini. Roni, kamu kenapa, Ron? Siapa yang sudah guna-gunain dia? Itu adalah guna-guna yang kamu kirim. Enggak mungkin aku mau guna-gunain anakku sendiri. Roni. Jadi, selama ini ibu yang sudah guna-guna Roni. Enggak, Ron. Itu bukan untuk kamu, tapi untuk Mbah, tolong Mbah. Sembuhkan dia, Mbah. Cabut guna-guna dari dalam tubuhnya, Mbah. Enggak, Bu. Aku nggak mau. Kenapa, Nak? Ika belum sembuh, Bu. Sembuhin dulu dia. Tapi Aku nggak mau disembuhin, Bu. Kalau Ika belum sembuh. iya, Nak. Mbah, tolong, Mbah. Sembuhkan dia, Mbah. Cabut guna-guna dari tubuhnya, Mbah. Tolong, Mbah. Baik, Bu. Bu, selama ini kenapa ibu tega yang mengguna-guna aku sama Ike?
Sayang, ayo kita pergi dari rumah ini. Roni, kamu mau kemana nak? Ron, Ayo sayang. Roni, jangan tinggalkan ibu nak, jangan tinggalkan ibu Roni, Roni. Roni, tunggu Roni, jangan tinggalkan ibu nak, jangan tinggalkan ibu mohon, maafkan ibu nak. Bu, maafin Ika juga ya, Bu. Karena gimana pun juga Mas Roni jadi seperti ini karena Ika. Ika, maafkan ibu. Ibu sekarang janji, ibu akan merestui hubungan pernikahan kalian. Maafkan ibu ya nak. Roni juga minta maaf ya, Bu. Iya. Mumpung papi lagi tidur nih, kesempatan gue buat ngambil dompet nih. Siap-siap ya papi, jangan bangun ya. Aduh ih, papi goyang-goyang aja deh. Rasain papi, dompetnya sekarang sama Amoy. Maling! 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 Lu berisik banget sih. Dompet gue bisa ngomong ya. Lu ya, kalau sekali lagi lu berisik lu ya, lu lihat ya, gue sentil lu. Hah? Mau gue sentil lu, terus gue bakar lu ya. Mau? Oh. Aduh papi. Amoy, kenapa lu? Tarik kejang. Berhenti pi. Nggak nyangka kamu. Aduh papi berhenti. Udah kerjaan lu kabur-kaburan. Sekarang lu mau nyolong dompet papi lu sendiri, ha? Oh, lu mau jadi setan sekarang? Ih, papi. Kan Amoy yang mau udah jadi setan. Lu ingat ya, lu tuh keluarga hantu, turunan papi. Papi tuh nggak pernah ngajarin lu jadi jahat. Sini lu, sini. Ampun, aduh papi ampun, sekong papi. Tobat papi, nggak lagi deh. Gua tahu kelakuan lu. Ampun, tobat. Lu tobat kumat, tahu nggak? Gua apal kelakuan lu. Hoya, sakit papi. Kabur lagi. Dasar. Kabur mulu. Jangan tinggalkan aku di sini sendiri. Aduh, tuh siapa sih? Jeung tuh hentong yang suruh papi buat lekokin Eke lagi. Aduh papi. Aduh tuh kan, ada yang ngikutin Omai. Tapi siapa sih ya ih? Hantu borgol, hantu jahara, lu ngapain di sini? Lontong, tolong! Manis, lu di mana Manis? Tolongin Eka dong Manis. Lu ngapain lu hantu borgol? Ih, jangan jahat tuh sama Eka. Eka masih polos. Please help me Jengong. Manis, tolong. Hentikan. Manis. Duh Manis. Untung ada Ye. Kalau enggak, Eka bisa tuh dimakan sama hantu baru. Mau apa kamu? Capcus, jawab tuh pertanyaan Manis. Semangat ya. Aku nggak bermaksud jahat. Nama aku Arman. Aku kesini mau minta tolong sama Manis. Aku tahu Manis bisa menolong manusia dan hantu. Kenapa tangan kamu diborgol? Justru itu aku minta tolong sama kamu. Setelah aku meninggal, aku nggak tahu
tanganku diborgol. Aku nggak tahu kenapa seperti ini. Hello, jadi begindang masalahnya. Itu gampang banget. Itu tuh organda. Ada yang nggak mau maafin lu, makanya begindang, tangan lu diborgol. Dasar hantu bandel. Sebenarnya apa yang terjadi? Sayang, udah dong, kamu jangan sedih. Aku yakin nanti setelah kita menikah, ibu aku sama ibu kamu pasti bakal ngerestuin kita. Percaya deh sama aku. Udah, jangan sedih lagi ya. Aduh. Jam tangan aku nyangkut. Yaudah biar aku aja yang coba. Aku bisa kok. Aku aja yang coba. Gak apa-apa. Adis. Kenapa kamu gak nurut kata-kata ibu, nak? Kalau saja kamu nurut sama ibu untuk menjauhi Arman, kejadiannya tidak akan seperti ini, nak. Hei wanita miskin, gara-gara anakmu menggoda anakku, sekarang anakku jadi meninggal. Jangan sembarangan kamu bicara ya. Anak kamu yang membawa anak gadis aku. Seharusnya kamu didik anak kamu supaya nggak bawa anak orang. Gak mungkin anakku suka dengan cewek miskin. Kalau nggak diguna-guna, iya kan? Jangan fitnah kamu ya. Jangan fitnah kamu ya. Emang kamu keluarga yang guna-guna ya kan? Ya kan? Sembarangan kamu bicara. Sembarangan kamu bicara. Fitnah apa aja deh. Masih dilepas. Awas kamu ya. Awas kamu ya. Udah miskin, belagu lagi. Apa sih ini? Lepasin. Jangan kamu. Gara-gara anakku meninggal. Jadi begindang ceritanya. Makanya jangan bandel. Awas lo ya. Tobat gak? Bertobat. Ampun. Aku menyesal. Terus, pacar kamu di mana sekarang, Adisti? Kamu udah lihat dia? Aku nggak tahu Adisti ada di mana. Setelah meninggal aku nggak ngeliatin dia. Semoga dia nggak gentayangan seperti aku. Kasihan dia. Iya. Mudah-mudahan pacar kamu tenang ya dan tidak gentayangan lagi. Manis, aku mohon, tolong aku. Aku pengen minta maaf sama ibunya Adisti. Mudah-mudahan kalau Ibu Sinta bersedia maafin aku, borgol ini akan lepas. Manis, jengong manis. Udin ngapain bantu dia? Dasar hantu jahat. Udah ngapain sih Manis? Stop. Gak. Omai nggak boleh seperti itu. Kita harus membantu. Nggak harus pilih-pilih siapa yang harus dibantu. Justru malah dia kan sudah menyadari apa yang sudah dia lakukan. Dia mengaku dirinya dia bersalah. Terima kasih ya Manis. Ya sudah. Tapi kamu harus ingat. Kamu tetap harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan maaf dari Bu Sinta. Percuma aku hidup, Tante. Mendingan aku mati aja. Enggak. Jangan mati dong, Wulan. Hidup kamu tuh masih panjang, sayang. Gak baik bunuh diri. Buat apa aku hidup kalau bisa ngisi cuma penderitaan terus, Tante. Mendingan aku sekarang mati, Tante. Biar semua puas ngeliat aku mati. Adnan puas. Wulan, jangan begitu, sayang. Umur kamu masih muda. Masih jauh. Gak baik bunuh diri. Dengar apa kata Tante, dengar. Tante, harapan aku tuh cuma Adnan, Tante. Tapi sampai detik ini, aku gak bisa dapetin Adnan. Dan itu semua gara-gara Tante gak becus, tau gak? Tante, mana janji Tante mau bilang Adnan bakal bertukuk lutut sama aku, Adnan bakal cinta sama aku, mana? Gak ada. Iya, dengar dulu. Wulan, dengar dulu Tante. Makanya kamu dengerin apa kata Tante. Jangan selalu marah-marah, sayang. Tante udah berusaha sekuat tenaga Tante untuk membuat anak tuh jatuh cinta sama kamu. Tapi kan gak gampang membuat orang jatuh cinta, sayang. Makanya kamu itu jangan terlalu agresif. Jadinya Adnan tuh males sama kamu. Sekarang Tante nyalahin aku. Tante bilang aku yang agresif. Mendingan aku mati aja. Jangan. Wulan, tunggu. Tuh Tante Grondong sama keponakan kepompong. Seneng banget main drama. Dipikir gara-gara bunuh diri, dia bisa nyelesain persoalan. Gua kerjain juga nih. Kalian sini. Gua ada job buat kalian semua.
Apa Pak RT? Sini gua bisikin. Siap Pak RT. 86. 87. Serah tante mau ngomong apa, aku pokoknya mau mati aja. Siapa kamu? Tante. Bulan! Kasih kalian! Bulan! Ayo! Sini! Bisa jadi! Kalian mau ngapain? Kalian mau apa sih? Bulan, kau mau lompat, kenapa kau ragu-ragu? Ayo, genderuwo temenin. Lumayan di bawah banyak donat, tapi dari batu. Lumayan sekali lompat langsung ceprot. Temenin aja. Nanti kalau udah jadi hantu, nikah sama saya. Ayo genderuwo temenin. Kita bangsa. Makanya, kamu dengerin apa kata tante dong. Santai aja sis. Kenapa juga harus takut sama kita? Kan kamu mau bunuh diri. Nanti kalau sudah mati, bakalan gentayangan seperti kita. Siapa juga yang mau ngebunuh lu? Dasar drama queen. Mereka tuh cuma bantuin lu, keles. Katanya lu mau bunuh diri. Iya, mereka cuma bantuin biar cepet gitu loh. Enggak! Dia nggak mau! Enggak! Hantu botak! Udahlah! Sana pada pergi! Ngapain sih ganggu aja? Katanya mau bunuh diri. Tante, udah tante kita pergi aja. Ayo, makanya dengerin apa kata tante dong. Kamu sih nggak mau dengar. Cie, manis. Ternyata Adnan masih ingat lah ulang tahunnya. Cocuit. Halo Adnan. Zara. Hai. Hey. Aduh. Apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik. Cepet juga kamu nyampe. Iya tadi jalanan gak macet. Kalau dengan begini mah Eka mirip hati. Aduh sedih. Manis, gimana dong? Siapa dia, Omay? Zara, kamu cobain baju yang ini deh. Tuh kan, mewek lagi. Ih. Kamu cobain ya. Bagus banget bajunya Adnan. Bagus kan? Iya. Nanti aku coba barang baju yang lain ya. Oke. Udin dong sayang Omay, jangan sedih. Ih. Dia udah move on, Omay. Dasar pere, berani-beraninya lo ya ngerebut sahabat Eka. Rasain nih. Kamu kenapa? Baju aku robek. Berani-beraninya lo ya nyobek hati sahabat Eka. Rasain nih. Adnan! Ini ada hantu atau gimana sih Adnan? Aku takut deh. Ada apa sih Adnan? Nggak apa-apa kok. Udah kamu tenang aja. Aduh, ngantuk banget. Kayaknya harus bikin kopi dulu deh.
rasain kamu. Biar kamu diamukin orang yang punya baju ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kenapa jadi robek begini? Tadi nggak apa-apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pasti mama yang menggunting ini. Mama keterlaluan. Mah, apa yang mama lakukan, Mah? Kenapa mama tega banget sama Bu Sinta? Mah, tunggu. Kasihan Bu Sinta. Dia sebenarnya nggak bersalah. Tapi gara-gara mama, dia harus menderita. Adnan, bagus nggak? Adnan, bagus nggak bajunya? Bagus, bagus. Ini ya Mbak bajunya. Makasih ya. Adnan, terima kasih ya buat bajunya. Maaf Zara, sebenarnya baju ini bukan buat kamu. Aku cuma minta tolong sama kamu untuk lepasin bajunya aja. Karena aku pikir badan kamu ukurannya hampir sama Manis. Bentar lagi Manis akan ulang tahun. Jadi aku pengen ngerayain buat dia. Tapi kalau misalnya kamu pengen beli, pilih aja, nanti biar aku yang bayar. Ini pakai kartu kredit aku aja. Nggak usah, nggak perlu. Udah kalau kamu nggak mau. Ya. Adnan, kamu itu harus sadar kalau Manis itu udah meninggal. Walaupun Manis sudah meninggal, dia akan selalu ada di hati aku. Kenapa sih hati dan otaknya Adnan tidak pernah bisa lepas dari si Manis? Kamu tuh dikasih tahu tante susah banget sih. Nggak begini dong caranya ngejar laki-laki. Yang ada laki-laki semuanya pada takut, ngerti nggak? Ya terus aku harus gimana biar mereka tahu perasaan aku? Tante emang tahu caranya kayak gini lah bener. Bukannya tante sok tahu sayang. Paling tidak kamu jangan nunjukin kalau kamu tuh agresif. Perlu banget. Jangan seperti itu. Mahalan dikit dong kayak tante nih. Apa? Kayak tante? Emang tante sekarang dapat apaan sih? Tante emang sekarang udah nikah. Kalau tante jangan nikah, aku ikutin kayak tante kayak gimana? Hello, itu karena tante nggak murahan kayak kamu. Kan sih jadi nyalahin aku kayak gitu. Ya udah dong tante, yang namanya cinta emang kayak gini, nggak usah nyalahin deh. Bulan, tante. Ada apa datang kemari? Enggak kok Adnan, ya ampun. Aku kesini cuma pengen mastiin kamu baik-baik aja, nggak minta lebih kok. Adnan, kamu bawa kado. Ini kado apa sih? Kado ulang tahun. Oh my god. Ini kado buat aku. Ya ampun Adnan, aku kan nontonnya masih lama. Kamu kok udah baik banget sih ngasih aku kado. Ini bukan buat kamu, buat Manis. Maaf ya, aku masih harus ganti baju. Tante, kok dia malah ngasih kado buat orang mati sih Tante? Kenapa nggak aku aja Tante? Itu kenapa malah buat Manis? Tante. Kecilin dikit kalau mau nangis, nanti aja di mobil teriaknya. Jangan di sini, nanti Adnan tahu kalau kamu tuh minus banget. Yuk. Udin Manis, Udin. Jengong terlalu dipikirin. Manis, kayaknya itu harus kayak Adnan. Move on, move on.
Manis, Udin sayang jangan sedih. Ntar Eke cariin hantu cowok yang cocok buat lo. Ntar lo gak sedih lagi. Gimana sayang? Senyum keles. Oh my, aku gak siap untuk kehilangan Adnan. Tuh kan, Desa sedih lagi. Aduh, ini gimana caranya biar si Manis bisa move on dari Adnan? Ih. Kamu ngapain sih bawa aku ke tempat beginian? Aduh, Manis. Dengar ya, walaupun kita hantu, kita tuh butuh refreshing, butuh dugem. Apalagi dugem begindang di malam Jumat. Endul kali, aduh. Lagian ya, Eke bawa lo kesini itu mau Eke kenalin cowok-cowok manja. Biar lo bisa ngelupain Adnan. Hus, Adnan, cus, lupain sih. Biar nggak bisa ngelupain Adnan. Iya, maksudnya bisa ngelupain Adnan, itu. Mau pulang aja. Jangan. Lala. Ini dia Manis. Cinta pun tiba, pucuk pun berulam. Hai, ini si Manis teman Eke. Cus, kenalin. Manis. Nah. Cap, Cus kenalin. Cus lanjut Eke. Caps dulu, caplok Manis. Oh my. Aduh. Manis, kenapa saya sayang? Ya abis nih orang aneh-aneh. Baru aja kenal, tiba-tiba main nyosor aja kayak bebek. Hah? Hap? Macem-macem lo. Hulala. Aduh, Manis, maco bengkes badannya. Manis, nih buat Eka ya Manis, gimana dos? Jengong. Kenapa sih? Buat Eke. Oh, masih mawar? Soalnya kelihatannya gedong. Capcus Manis, cus kenalan. Hulala, tuh ketek apa kan pecondet? Bawang goreng. Manis, bawang, Manis. Udah cepet, buruan ah. Ih, Tante sabar dong. Ini kan aku pakai kemben, Tante. Susah jalannya. Lagian ngapain sih Tan malam-malam kesini? Aduh. Ih, kamu udah deh, gak usah cerewet. Ritualnya memang seperti ini. Kamu itu harus dimandiin dari sumur sini nih airnya. Air keramat nih sumurnya. Aduh Tan, udah Tan gak usah banyak ide lagi. Ntar juga kalau gak berhasil gimana? Males ah udah kayak gini. Kita harus coba berbagai macam cara. Harus dicoba. Pokoknya Tante akan membuat Adnan itu terpesona ngeliat kamu. Ya, nah kebetulan ritualnya kali ini kamu harus disiram dari sumur keramat. Memang begitu. Ingat, satu lagi. Kalau nanti yang nongol siapapun, serem atau siapapun, kamu gak boleh bergerak. Harus tetap di sini. Tante, ih kalau misalnya nanti setan itu muncul lagi gimana? Gak mau, masa gak boleh kabur? Ya udah, kalau memang kamu mau kabur ya silahkan. Berarti kita batal semuanya. Gimana, mau nggak? Mau. Yaudah deh, biar cepet deh. Udah, ayo gimana? Aku kemana nih sekarang? Sini, duduk sini. Yuk cepet. Duduk sini. Ya. Ingat ya, apapun nanti yang muncul, kamu nggak boleh bergerak, nggak boleh buka matanya. Oke? Tan, yakin gak sih kayak gini caranya? Shh, diam. Di kuburan aja gagal, apalagi tempat kayak gini. Udah diam aja deh. Tinggal duduk aja. Ini kan semua yang gerak Tante.
Tante, aku mau dibawa kabur sama kuntilanak itu semua. Udah, ikutin aja. Memang ritualnya seperti itu. Ya masa dibawa ke sumur sih, Tante? Ayolah, kan kamu pengen berhasil. Wulan! 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 Aduh, gagal lagi deh. Ini sih ganggu aja. Wulan! Wulan! Aduh, gimana sih? Wulan! Aduh. Aku kan udah bilang sama kamu, Omai, kita lebih baik pergi dari sini. Ntar dulu pulangnya, ngapain sih buru-buru? Ini party, asik, biar kita nggak galau. Aduh. Ah, nggak mawar ah. Di sini tuh nggak enak. Pokoknya nggak ada yang melebihi cintaku sama Adnan. Nggak ada yang bisa mengalahkan segalanya dari Adnan. Adnan itu tampan, baik, sayang sama aku. Stop, manis. Ya emang, tapi nggak bisa dong. Kita kan udah metong, mana mungkin Yai ketemu sama Adnan. Aku nggak peduli. Aduh manis, susah banget sih lo dibilanginnya. Nih, lo itu gampang banget kalau move on. Salah satunya adalah cari pacar baru. Sok tahu. Kayak pernah pacaran, micin. Iyalah, pernah lah punya pacar, gimana sih? Deng 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 dereng deng deng Tuh, manis. deng dereng deng 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 dereng deng 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 dereng deng 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 Jul, deng, deng. dereng deng 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 dereng deng deng. Kenalkan, gue Aliando. Ada serigala. Aliando, Eke Prilly Conjuring. Manis, kau cantik sekali malam ini. Lagunya. Siapa sih lo? Berani-beraninya. Kayaknya Eke kenal nih kacamata. Baiklah. Manis, tunggu selanjutnya. Lepaskan. Awas, lepas. Aduh, hantu buntil, lu mau ngapain di sindang? Kalau begini mah bukan Aliando tapi almarhum. Jangan kau buka topi itu. Ngaku, ngapain di sini? Aduh, ketahuan kan gara-gara lu. Ngapain sih? Apaan sih kayak mau banget jadi orang lu? Iya, lu ngapain sih pakai nyamar segala? Pergi nggak? Kabur. Dasar buntil. Apa-apaan ini? Baju mahal-mahal jadi rusak begini. Saya nggak terima. Banyak mahal-mahal itu belinya di luar negeri. Bu, maafin saya, Bu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begini. Tapi saya janji, saya pasti ganti kok benar. Alah, mau ganti pakai apa kamu? Buat makan sehari-hari aja masih susah. Kasihan Bu Sinta. Gara-gara Mama, langganannya pada pergi. Siapa itu? Nih, Mawar. Papi. Apa sih? Anak papi sok pintar. Aduh, lu punya kaca nggak sih? Ngaca dong. Mana mungkin lah si manis sama lu. Lu kan jurik buluk busuk. Ini semuanya gara-gara lu ya. Gue itu cuma mau nanya sama si Manis. Dia nerima apa nolak gue. Bukan dari lu jawabannya, Kutil. Gimana Manis?
Kamu terima nggak? Enggak Om Papi. Aduh Papi, mana mungkin sih manis sama elu, dasar buluk jurik nggak pernah mandi. Ih. Ini semuanya gara-gara lu ya. Aduh, udah. Ini nggak bisa nih, nggak berantem. Hah? Masih berantem lu setiap hari. Hah? Akur kenapa sih? Gue tahu nih, gimana supaya mereka bisa akur nih. Hah? Gue dempetin kepala lu berdua ya. Jadi kembar siap. Lepasin lu, Papi. Lepasin dia. Akhirnya gue apaan dia. Bau, bentuk bulik jurik buntil. Papi lepasin. Rasain kan kembar dempet gimana? Nah, Papi berharap lu berdua pada akur. Papi. Manis, ayo kita pergi yuk. Biar kita tinggal mereka berdua supaya akur. Yuk. Iya Om Papi. Manis, memang dari segitu banyaknya cowok, nggak ada yang nyantol di hati kamu sedikit pun. Nggak ada satupun laki-laki yang serik di hati aku Om Papi. Karena Adnan tidak tergantikan. Papi sih ngerti, memang ya cinta susah dipahamin. Walaupun kalian sudah berbeda dunia, tapi tetap saling mencinta. Sebenarnya sih manis aja Om Papi yang belum move on. Kalau Adnan sudah. Hah? Masa sih? Maka dari itu Om Papi, Omai memperkenalkan Manis sama laki-laki. Karena Adnan sudah punya kekasih baru. Yang sabar ya Manis. Bagaimanapun juga itu yang terbaik buat Adnan. Manis, kata Tante Mbak Mariam, lo harus bisa tuh ngecahaya lampu, capcus gitu doang nggak bisa gimana sih? Ini lagi usaha. Ingat Manis, ini itu kesempatan lo mendapatkan si Adnan. Ayo buruan.